Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu firman Tuhan, dan saya akan sharingkan dengan saudara. Hari ini temanya yang akan kita bahas adalah The Blessing. Ayat yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini diambil dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebetulan saya juga mendapatkan berkat dari ayat ini lewat versi New King James Version yang lebih jelas. Saya akan bacakan untuk kita semua. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nah, lewat ayat ini kita mau belajar ada apa sih sebenarnya blessing itu. Dalam keadaan kita sekarang ini, masihkah kita memandang kepada Tuhan? Masihkah kita berharap kepada Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu saudara kalian dikasihi Tuhan? Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita khawatir ataukah kita takut dengan keadaan sekarang ini? Mendengar berita yang sangat luar biasa, yang sangat menjatuhkan, mungkin sangat mengkhawatirkan kita, melihat keadaan-keadaan di sekitar kita. Nah, masihkah kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Nah, padahal sebenarnya di ayat yang sudah kita baca sebelumnya tadi, Tuhan sudah menyiapkan perlengkapan-perlengkapan terbaik untuk kita bisa menghadapi kehidupan kita saat ini. Perlengkapan apa saja sih? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang mau saya bagikan hari ini, yang pertama adalah kekuatan apa sih sebenarnya yang Tuhan siapkan, atau perlengkapan-perlengkapan apa yang Tuhan siapkan. Yang pertama adalah keberadaannya Tuhan. Melalui ayat yang bagian pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mau menyatakan pada kita bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu melindungi, Dia selalu bersama dengan kita. Dia ada di waktu kita senang, di waktu kita sedih, di waktu kita berjuang, di waktu kita bahagia. Dia selalu ada bersama dengan kita, dan Dia mau mengingatkan kita semua hari ini bahwa He is with you. Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia ada di dalam kita. He is within you. Dia bersama-sama dengan kita dan Dia ada di dalam kita. Itu yang pertama. Tuhan memberikan kepada kita, menyadarkan kita bahwa ada keberadaan Tuhan yang selalu ada menyertai kita dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada kasih karunia-Nya Tuhan yang tercurah untuk kita. Kasih karunia-Nya maksudnya apa? Untuk mengerti tentang firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, untuk kita mengerti maksudnya Tuhan. Apa sih Tuhan yang terjadi dalam hidup saya? Apa maksudnya Tuhan? Apa pembelajaran daripada Tuhan? Kemudian untuk kita bisa merasakan kasih-Nya dan penyertaan-Nya Tuhan dalam hidup kita. Itu tidak banyak orang yang bisa menyadari bahwa oh ternyata ada maksud Tuhan, ada kebaikan, ada anugerah, ada kasih karunia yang Tuhan berikan lewat kejadian sesuatu, lewat mungkin sesuatu yang nggak baik, mungkin sesuatu yang kita anggap buruk, sesuatu yang kita anggap menyedihkan kita, tapi ternyata Tuhan punya maksud baik di balik semua itu. Nah, kasih karunia inilah yang dimaksudkan untuk kita dapat memahami, untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat menerima, kita dapat mendapatkan maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita bisa merasakan, oh ternyata Tuhan itu punya kasih yang tersembunyi untuk saya gitu. Tuhan punya maksud yang indah untuk saya lewat kasih karunia-Nya yang Tuhan siapkan untuk kita. Kemudian perlengkapan yang ketiga adalah Tuhan memberikan kedamaian atau damai sejahtera. Lewat kedamaian ini ada satu syarat yang harus kita penuhi. Apa itu? Yaitu adalah penyerahan diri kita tanpa syarat. Nah, kita dapat memperoleh kedamaian jika kita bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan tanpa syarat. Maksudnya apa penyerahan diri tanpa syarat? Ketakutan kita, kekhawatiran kita, kemudian keraguan-raguannya kita gitu. Tentu saja kita tidak bisa pungkiri bahwa hari-hari ini banyak kita khawatir akan pasti keuangan, kesehatan, keluarga, keberlangsungan hidup. Itu tidak bisa
kita pungkiri. Tapi sudahkah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, penyerahan diri tanpa syarat pada Tuhan? Ketika kita menyerahkan diri kita percaya pada Tuhan, kita menyerahkan diri kita tanpa syarat, maka akan ada kedamaian daripada Tuhan yang menaungi setiap kita. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan ada untuk kita. He is for you. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu di situ. Dia selalu ada. Dia selalu ada untuk kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu punya alasan untuk merasa khawatir, untuk merasa takut, untuk merasa ragu-ragu untuk ikut bersama dengan Tuhan. Jadi supaya ada kedamaian, kita harus menyerahkan diri kita tanpa syarat. Kemudian the blessing ini, tema yang saya angkat ini sebenarnya bagi saya sendiri juga kayak, benarkah saya bisa diberkati, benarkah saya bisa dikuatkan gitu. Tapi lewat perenungan ini saya belajar bahwa memang benar kita hidup saat-saat ini sedang berjuang, kita hidup saat-saat ini sedang jatuh bangun gitu. Tapi ada satu lagi kebenaran yang perlu kita sadari, bahwa He is within you. Dia itu ada di dalam kita gitu. Yesus ada dalam kita. Yesus yang memberikan kekuatan, dia terus yang memberikan pengharapan, dia terus yang memberikan keberanian, dia terus yang memberikan kasih karunia dan damai sejahtera untuk setiap kita untuk menghadapi hari-hari yang berat ini. Jadi sebenarnya kita nggak perlu cari kemana-mana lagi kekuatan, kita nggak perlu cari-cari kemana lagi dukungan, nggak perlu, karena sebenarnya ada di dalam kita. Kita hanya perlu berdoa, kita hanya perlu mengucap syukur, kita hanya perlu memandang kepada Tuhan dan terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, mari dengan perlengkapan-perlengkapan Tuhan ini kita bersama-sama kita mau mengucap syukur untuk hidup kita. Kita mau menyadari betapa Tuhan itu sangat baik, memberkati kita dengan damai sejahtera, memberkati kita dengan kasih karunia, memberkati kita dengan perlindungannya Dia yang terus menguatkan kita untuk menghadapi hari-hari kita. Kesimpulannya adalah di hari-hari kita yang berat ini, mari kita tetap berpegang pada janjinya Tuhan. Jangan biarkan diri kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Ingat saudara, bahwa He is within you. Dia ada di dalam kita, ada di dalam saya, ada di dalam saudara sekalian. Jadi kalau waktu kita merasa takut, waktu kita merasa ragu-ragu, kita merasa gundah, kita merasa khawatir, ingat bahwa Jesus is within you. Dia ada dalam saya, dia ada dalam saudara, dan kita pasti bisa menghadapi semua ini. Demikian kesaksian saya hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan kesaksian-kesaksian lainnya di channel YouTube Go Bogor Online Service, dan jangan lupa subscribe untuk saudara yang belum subscribe. Tuhan Yesus memberkati.